بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومرشدنا ومعلمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل ونسألك الرشاد والتوفيق واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين Jamaah Masjid Baitul Haq yang terhormat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dalam kajian subuh yang penuh berkah ini. Semoga ibadah subuh kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Rajab, hari Senin yang lalu tanggal 1, jadi sekarang tanggal 6 ya, bulan Rajab. Yang penting dalam memanfaatkan bulan Rajab yang merupakan awal dari Ashhurul Hurum, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengumumkan bahwa jumlah dari bulan dalam satu tahun itu 12 sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Inna addatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah menciptakan alam semesta ini dengan rapi dan urutan tahun, kemudian pekan dan minggu dan seterusnya dan hari. Di antara bulan-bulan itu ada yang disebut Ashhurul Hurum. Yang 3 berurutan, yang 1 ini terpisah, Ar-Rajab. Syahrul Rajab, bulan Rajab ini, kemudian Sya'ban, kalau bahasa Jawanya Rejab Ruwa. Kemudian apa? Poso. Nah, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Haram, Syahrul Haram. Ini 3 ini adalah Ashhurul Hurum, ditambah 1 yang terpisah ini namanya Ar-Rajab. Apa istimewanya ini? Di dalam Al-Quran kemudian dikatakan dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Itu yang penting. Di dalam bulan Ashhurul Hurum ini jangan menzalimi diri Anda. Kita tidak boleh perang kecuali kalau diserang di bulan ini. Ini bulan damai ini. Dan jangan melakukan dosa. Karena dosa di bulan haram ini berlipat. Dosanya itu nanti digandakan oleh Allah Subhanahu. Karena ini bulan bersih ini. Bulan yang disucikan. Lalu apa yang perlu kita kerjakan? Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Kalau diserang oleh orang-orang musyrikin, kita harus melawan ya. Tetapi kita tidak boleh mengawali peperangan di bulan ini. Kemudian wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Subhanallah. Ujungnya itu Allah menyatakan, ketahuilah Allah itu selalu mendampingi orang-orang yang bertakwa. Artinya, saudara, di bulan haram ini, Ashhurul Hurum, Rajab ini yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan. Kita tingkatkan amal soleh kita, berpuasa sunnah, berdoa, bertobat, bertahajud. Untuk apa ini? Para ulama memberi sebutan bulan Rajab ini adalah Syahrul Ghiras, bulan untuk membibit. Kemudian nanti bulan Sya'ban ini Syahrul Siqayah. Kemudian bulan Ramadan Syahrul Hasad. Jadi di bulan Rajab ini kita membibit. Petani itu kalau akan menanam bibitnya, tanahnya diapakan? Dilunakkan, dilumpurkan. Supaya berongga banyak, kemudian diberi pupuk. Kemudian al-badr itu bibit.
ditanam bibitnya ini. Supaya nanti bulan Sya'ban itu bahasa Jawanya apa? Ruah. Ini mulai bersemi. Namanya Syahrus Siqaya, disiram. Nah, kemudian Ramadan kita memetik buahnya. Jangan mempersiapkan Ramadan 2 hari sebelum Ramadan. Nggak bisa. Kenapa banyak orang pada waktu Ramadan itu giatnya atau semangat ibadahnya itu di minggu pertama saja? Iya kan? Kemudian tarawihnya apa itu? Semakin berkurang. Puncaknya nanti pada waktu Lailatul Qadar sudah banyak yang bolos ini. Kenapa ini? Karena persiapannya tidak baik. Maka Bapak Ibu mempersiapkan Ramadan itu sekarang ini. Membaca Al-Quran mulai sekarang ini, Rajab. Ya. Kemudian memperhatikan silaturahmi, jangan bermusuhan, jangan mengganggu orang. Jadi betul-betul siap itu nanti. Nah, kemudian di bulan Sya'ban itu Rasulullah banyak berpuasa sunnah di bulan Ramadan. Sampai para sahabat, sampai kita melihat hampir tidak ada hari yang tanpa puasa. Rasulullah itu sering berpuasa di bulan Sya'ban ini. Nah, kemudian bulan Ramadan, ya. Ramadan itu adalah saat kita memetik buahnya. Maka saudara-saudara, para sahabat Nabi selalu memperhatikan momentum-momentum penting seperti sekarang ini, dan mereka menjadi contoh dan teladan agar kita meniru mereka itu, karena mereka menikmati pendidikan langsung dari maha gurunya, yaitu Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang penting sekarang adalah bagaimana kita memanfaatkan hari-hari yang penuh berkah ini dengan ibadah yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan subuh hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang mengantarkan orang-orang yang beribadah dengan baik untuk menjadi manusia terbaik, yaitu manusia yang bertakwa. Bulan suci Ramadan Bismillahirrahmanirrahim. Allah berseru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, Allah menetapkan dan kalimat yang digunakan dalam perintah Allah terkait dengan ibadah puasa itu adalah kalimat pasif. Kutiba alaikumus siyam. Bukan Allah kataba alaikumus siyam. Jadi pemerintahnya, yang memerintahkan Allah tidak disebutkan di situ. Tapi dengan kalimat pasif, kutiba alaikumus siyam, telah ditetapkan kepada kalian itu untuk berpuasa, sehingga para ahli tafsir kemudian mengambil kesimpulan, andaikan ibadah puasa itu tidak diperintahkan, maka orang-orang yang cerdas akan memanfaatkan bulan-bulan itu untuk berpuasa. Itu pengandaian. Artinya apa? Bahwa puasa ini adalah ibadah, selama bulan puasa ini adalah momentum ibadah yang luar biasa. Dan ditegaskan oleh Allah bahwa ibadah puasa itu sudah lama. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebelum kita ini sudah ada ibadah puasa itu. Maka ibadah puasa yang baik yang bisa mengantarkan manusia untuk menjadi al-muttaqin adalah orang-orang yang betul-betul mempersiapkan diri dengan baik
sejak bulan Rajab ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu proyek atau pekerjaan besar tidak mungkin bisa baik tanpa perencanaan yang baik. Apalagi yang akan mengantarkan kita ke surga. Maka persiapkan mulai sekarang ini untuk mengantisipasi dengan doa dan perjuangan. Mudah-mudahan kita mendapat kesempatan itu sekali lagi insyaallah. Jadi para sahabat Nabi itu bahkan sebelum Ramadan, sebelum Rajab itu sudah berpikir tentang Ramadan 6 bulan sebelumnya. Sudah berpikir tentang Ramadan itu. Nanti selama Ramadan saya akan bersedekah berapa? Persiapkan. Nanti apa yang perlu saya kerjakan selama Ramadan? Seperti itu saudara. La'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang yang betul-betul bisa berada di tingkat yang tinggi sebagai orang yang beriman ya. Ketika Rasulullah SAW membuka kota Mekah yang disebut Yaumul Fath, hari dibukanya kota Mekah kembali oleh Allah, dan Rasulullah datang sebagai pemenang. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu ayatnya. Allah membuka kota Mekah itu dan Rasulullah menjadi orang yang dianugerahi kemenangan sesudah berjuang 23 tahun. Allahu Akbar. 23 tahun lamanya. Dan Rasulullah masuk kota Mekah, Nabi kemudian memberi komando kepada para sahabat yang mengikuti Rasulullah pada waktu itu, masuk pada waktu malam hari. Jangan mengganggu siapapun. Jangankan manusia ya, pohon dan hewan tidak boleh diganggu, damai sekali. Masuk di sana. Nah kemudian masuklah Rasulullah di kota Mekah waktu itu, dan Ka'bah pada waktu itu masih dikitari dengan berhala-berhala oleh orang-orang musyrikin ya. Jadi sudah ada Ka'bah itu, tapi dikitari oleh berhala-berhala. Dan Rasulullah SAW masuk dengan para sahabat, kemudian memberi komando dengan ayat Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ayat itu dibaca oleh Rasulullah, telah datang kebenaran dan gugurlah atau hancurlah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran dan hancurlah kebatilan, karena sifat dari kebatilan itu pasti hancur. Maka saudara-saudara, kita dalam kehidupan sekarang ini melihat banyak sekali kebatilan. Banyak sekali kebohongan, banyak sekali penipuan, banyak sekali kriminal, banyak sekali perilaku-perilaku yang melanggar peraturan agama. Dan itu setiap hari dipertontonkan dengan tidak ada rasa malu di handphone, di gadget yang setiap hari kita bawa ini. Dan itu nanti semuanya akan disirnakan oleh Allah dengan syarat kebenaran harus ditampilkan. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Datangkan kebenaran itu. Maka artinya apa? Artinya kita harus selalu berusaha untuk menghadirkan kebenaran. Maka ceramah atau belajar agama seperti ini merupakan kebutuhan yang semakin diperlukan ya. Semakin diperlukan supaya kita bisa bertumpu kepada kebenaran. Dihancurkan semuanya arca-arca di Mekah itu oleh Rasulullah SAW. Lalu yang pertama kali diberi contoh oleh Rasulullah SAW, Nabi kemudian memerintahkan seorang mantan budak yang bernama Bilal bin Rabah. Waktu itu masih muda Bilal bin Rabah. Kata Rasulullah, "Ya Bilal, itla' fawqil Ka'bah wa adzin." Kata Rasulullah. Itu Sayyidina Bilal naik di atas Ka'bah. Diperintahkan untuk beradzan. Orang-orang musyrikin sakit hati betul. Kok itu yang dipilih? Karena mereka walaupun musyrik, mereka itu musyrikin, tapi mereka mengagungkan Ka'bah itu.
Mereka bertawaf dengan cara mereka sebagai manusia-manusia musyrikin, ya. Bahkan tidak berbusana mereka pada waktu itu. Itu disirnakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidina Bilal naik di atas Ka'bah dan mengumandangkan azan pertama sesudah lama Ka'bah disalahgunakan oleh orang-orang musyrikin. Lalu Sayyidina Bilal mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kemudian orang-orang musyrikin, hadzal ghurab, ini gagak hitam ini. Kata orang-orang musyrikin, Muhammad seperti tidak ada orang lain. Orang ini yang diperintahkan untuk naik di atas Ka'bah. Saudara-saudara sekalian saya hormati, pernyataan orang-orang musyrikin itu direspon oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan ayat di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayuhan nas, Allah memanggil manusia semuanya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Allahu akbar. Hei segenap manusia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum. Allah yang menciptakan manusia ini. Min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Masyaallah. Allah menjadikan manusia ini berbangsa, berkabilah, bermacam-macam etnis. Itu kalau Anda ke Mekah itu seperti melihat etalase Allah, ya. Ini manusia diciptakan oleh Allah. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sabu matang, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang cantik, ada yang tampan, ada yang jelek, macam-macam ini. Tapi semuanya manusia itu, termasuk saudara-saudaranya Bilal bin Rabah yang sampai sekarang itu masih banyak di Mekah itu, diciptakan oleh Allah dengan kulit yang hitam, diciptakan oleh Allah dengan kulit seperti kita ini. Ada yang putih, ada yang merah. Allah. Untuk apa ini? Supaya manusia ini tahu ini ciptaan Allah dan ini ujian Allah untuk dikenali. Ini Indonesia, ini Arab, ini India, ini Cina, ini Korea dan macam-macam itu. Kalau Anda itu ke Mekah kemudian Anda pakai Quran, Anda akan menjadi manusia internasionalis. Bukan hanya manusia nasionalis, tapi manusia internasionalis yang menghargai semua orang dan menyadari bahwa ini adalah semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya Allah menyatakan inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling bertakwa itu yang paling mulia di sisi Allah, bukan yang tampan. Banyak orang tampan musyrik, banyak orang cantik bermaksiat. Di handphone, di gadget ini setiap hari kita lihat bagaimana orang-orang yang sudah tidak punya rasa malu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna likulli dinin khuluq wa khuluqul Islam al-haya. Kata Rasulullah, semua agama itu ada akhlaknya dan inti dari akhlak Islam itu adalah rasa malu. Ketika manusia sudah tidak punya rasa malu, sudah habis. Fa illam yastahi fasna ma tasya'u. Kalau Anda sudah tidak punya rasa malu, maka Anda bisa melakukan apa saja. Itulah bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman, ya. Jadi saudara-saudara, salah satu contoh yang sering saya ingatkan, ya, bahwa kok banyak yang ngantuk itu. 1, 2, 3, 4. Ya. Ini mesti dikasih minum, Pak. Salah satu apa tadi saya ngomongnya? Salah satu yang penting untuk difahami saudara adalah kita ini manusia itu diciptakan oleh Allah, semuanya punya hak yang sama. Semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bisa menggunakan kacamata Islam, maka kita akan menjadi manusia yang bertakwa dengan baik. Nah, saudara-saudara, sepertinya sudah diatur oleh Allah, bukan sepertinya, memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di tengah-tengah orang musyrikin Quraisy yang membanggakan
Aba'uhum, mereka itu bangga-bangga dengan orang tuanya. Saya keturunan orang-orang ningrat, sampai sekarang itu masih ada itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan orang yang bernama Bilal ini menjadi manusia yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muadzinir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Bilal ibnu Rabah dari Afrika itu. Siapa yang mengira bahwa Sayyidina Bilal ibnu Rabah itu setiap pagi berjumpa dengan Nabi dan orang yang menggetuk pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat mulia Bilal ibnu Rabah. Tapi yang dipilih itu bukan yang tampan-tampan, tapi Sayyidina Bilal ini dipilih. Dan Sayyidina Bilal pada waktu masuk Islam, baru beberapa hari itu oleh tuannya Walid ibn Mughirah dan juga orang-orang musyrikin yang lain, karena Bilal ini orangnya sigap, orangnya kuat, sehingga dicintai oleh tuannya ketika dia masih menjadi budak itu. Lalu dia masuk Islam, Bilal ini secara sembunyi-sembunyi masuk Islam. Dan Sayyidina Bilal menikmati surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ini turun ketika orang-orang musyrikin itu menuntut kepada Nabi. Pertama kali Rasulullah mengenalkan Islam di Mekah, banyak yang menentang, termasuk pamannya Rasulullah sendiri, Abu Lahab, yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran menjadi orang-orang musyrikin yang masuk neraka. Ya. Kemudian orang-orang musyrikin mengatakan kepada Rasulullah, Anda itu mengenalkan Allah. Seperti apa Allah itu? Tuhan kami ini. Lata, Uzza, Manat. Arca-arcanya itu yang disembah oleh mereka ini. Ini Tuhan kami. Terus Tuhanmu bagaimana? Allahu Akbar. Yang menjawab ini Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang musyrikin, lalu Rasulullah berpidato, kalimat yang terkenal sampai sekarang. Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat tauhid itu, la ilaha illallah, Anda nanti akan sukses dunia dan akhirat. Lalu mereka bertanya, gimana Tuhanmu itu? Tidak ada Tuhan selain Allah. Gimana bentuknya? Dijawab oleh Allah, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Ini Allah menjawab ini. Katakan pada orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir musyrikin minta supaya kita nggak usah bertengkar, sekali-sekali kamu ikut sesembahan kami dan kami sekali-sekali ikut sesembahanmu, yang sampai sekarang ini lalu disebut pluralisme itu. Lalu berdoa bersama-sama dengan macam-macam agama, ini tidak Islami. Kalau Islam itu jelas, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, kalian juga jangan menyembah yang kalian sembah. Wala ana abidum ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Berkali-kali ini abada a'bud ini disebut. Maksudnya apa? Bukan sekedar Anda tidak boleh masuk ke tempat peribadatannya, tapi cara-cara Anda beribadah, cara-cara Anda mengagungkan Tuhan mereka itu harus beda dengan kita. Ini toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Silakan. Saya tidak mau mengganggu kamu, kamu jangan mengganggu kita. Itu. Nah, kemudian Allah mengenalkan dirinya dengan surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Katakan, Allah itu ahad. Di sini Allah tidak menggunakan kata wahid. Kalau wahid itu ada terusannya, itsnain, tsalatsa, dan seterusnya. Tapi ahad, ahad itu artinya satu dan satu-satunya. Tidak ada saingannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, tempat semua makhluk itu bertumpu. Yang percaya Allah, yang tidak percaya Allah dalam kesulitan itu mengarah kepada Allah, tapi mereka salah jalur. Allahus samad, tempat bertumpu. Lam yalid wa lam yulad.
tidak beranak, tidak diperanakkan. Kalau sudah beranak dan diperanakkan itu makhluk, bukan Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak bisa disekutukan, disamakan dengan apapun dan siapapun. Bilal bin Rabah pada waktu itu setelah mendengarkan ayat surat Al-Ikhlas ini, saudara ya. Dan Rasulullah mengatakan orang yang membaca surat Al-Ikhlas itu, saudara-saudara, mendapat pahala thuluthil Quran. Ini yang seringkali tidak diperhatikan oleh banyak orang. Maka saya anjurkan, saudara, ya, mulai hari ini yang belum punya kebiasaan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, coba Anda jadikan itu sebagai wirid Anda. Pagi Anda baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, juga malam hari. Rasulullah bersabda yang artinya begini, barang siapa membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali pagi dan malam, atau pagi dan sore, pokoknya 2 kali sehari, kafathum, mereka cukup untuk bisa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Ikhlas ini yang membuat kemudian Bilal bin Rabah marah kepada arca-arca itu, dan dia mendekati arca yang biasanya dipaksa untuk sujud kepada arca itu, lalu diludahi arca itu. Innaka hajarun ma tanfa wa la tadur, kata Bilal bin Rabah. Kamu ini batu, gak bisa memberi apa-apa kepada saya, kepada siapapun, dan tidak bisa mengganggu apa-apa. La tanfa wa la tadur. Itu diketahui oleh tuan-tuannya, dan tuannya marah besar. Kata Abu Jahal, inqalabatil ahwal. Sudah berubah semua ini keadaan ini gara-gara Muhammad. Akhirnya saudara, Bilal bin Rabah disiksa. Itu terkenal. Kalau Anda nonton film The Message, Ar-Risalah itu dulu, kira-kira 10-20 tahun yang lalu itu terkenal filmnya. Bilal bin Rabah itu disiksa. Jadi bayangkan saudara, ada batu yang besar di panas yang terik. Bilal bin Rabah itu di tubuhnya diletakkan batu yang besar ini. Panasnya luar biasa. Dan Sayyidina Bilal cuma mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, itu saja. Disiksa, dipukuli, ahadun ahad. Bilal mengatakan adzib ma syi'ta fa innaka tu'adzib badanan masiruhu ila turab wa amma ruhi biyadillah. Coba bayangkan. Silakan saya disiksa. Anda cuma menyiksa tubuh yang nanti akan masuk tanah dan dimakan oleh tanah nanti. Wa amma ruhi, roh saya biyadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bilal mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, terus disiksa begitu. Ibunya datang dan menangis. Mengatakan, "Ya Bilal, qul ya Bilal." Sebab orang-orang yang menyiksa Bilal, orang-orang musyrikin mengatakan, "Ukfur bi Muhammad." Kamu harus kafir kepada Muhammad. Kamu harus kafir kepada Muhammad. Bilal cuma menjawab ahadun ahad, ahadun ahad. Ibunya datang dan mengatakan, "Qul ya Bilal." Katakan itu supaya kamu tidak disiksa. Kata Bilal, "Ya umma, inna lisani ma tantik, ma yantik." Lisan saya tidak bisa mengucapkan itu. Dia cuma mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Itu saudara-saudara. Dan Bilal akhirnya ditebus atau dimerdekakan oleh orang yang menjadi sahabat karib Rasulullah bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sehingga Rasulullah mengatakan tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagi Islam dan diri saya dari sahabat saya seperti hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Itu luar biasa nilainya, saudara ya. Sayyidina Abu Bakar kemudian memerintahkan anaknya yang bernama Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini adalah orang yang sangat berjasa ketika Sayyidina Abu Bakar berhijrah dengan Rasulullah. Kemudian berhenti di gunung yang namanya Jabal Thawr. Itu kalau orang-orang haji dan umrah mesti datang melihat Jabal Thawr, itu tinggi sekali tempat Rasulullah parkir
atau bersembunyi di situ dengan Sayyidina Abu Bakar. Yang mengirim makanan itu adalah Asma binti Abu Bakar. Itu putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bahkan diceritakan pada waktu itu Asma binti Abu Bakar itu dalam keadaan hamil. Naik gunung itu saudara ya. Coba Anda kalau umroh atau haji, Anda lihat saja itu Gunung Thaur itu ya. Saya lihat saja kaki saya sudah gemetar itu lihat. Di situ Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi. Kemudian yang membawakan makanan ini Asma binti Abu Bakar. Malam-malam dia naik ke sana membawa makanan untuk la ilaha illallah. Perjuangan yang luar biasa. Bagaimana itu pahala yang diperoleh oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Asma binti Abu Bakar yang berjasa untuk memberi makan pada Rasulullah SAW. Dan orang itulah yang kemudian diberi kehormatan oleh Rasulullah untuk naik di atas Ka'bah, untuk memberi contoh kepada dunia. Kalau Anda ingin menghilangkan rasialis, belajar dari Rasulullah SAW. Ini pernah saya sampaikan. Saya pernah tahun 90 sekian itu berkunjung ke Amerika, lalu diminta untuk berkhutbah Jumat di salah satu universitas namanya Wisconsin University. Banyak yang hadir itu bukan di masjid tapi di aula universitas. Di situ macam-macam ras. Indonesia, India, Arab, Cina, macam-macam sholat bersama-sama. Dan kebetulan pada waktu itu terjadi clash antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam di Los Angeles waktu itu. Lalu saya mengatakan pada waktu itu dalam khutbah ini, menceritakan Bilal bin Rabah ini. Saya katakan orang-orang American, saya bilang gitu, orang-orang Amerika tidak mungkin bisa menyelesaikan rasialis kecuali belajar dari Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa memadukan manusia itu menjadi bersaudara, saling cinta, kulit hitam, kulit putih jadi satu semuanya di Mekah. Itu sampai hari kiamat ini saudara. Ini adalah sangat fenomenal. Contoh yang luar biasa bahwa ada manusia yang menjadi nabi pamungkas yang bisa mempersatukan umat. Dan ini yang diperlukan oleh umat Islam dimanapun, apalagi di negara kita ini. Kita masih sering tidak bisa bersatu hanya karena kulit saja. Ini organisasinya lain, ini partainya lain, lalu tidak bersatu. Oleh karena itu kita tidak kuat. Kalau kita ingin kuat, kita harus bersatu kembali kepada Islam. Dan bulan ini, bulan Rajab ini adalah saat untuk kita memanfaatkan kesempatan ini untuk tafakkur, untuk introspeksi diri, untuk muhasabah, sehingga kita bisa nanti menyambut bulan Ramadan dengan baik. Mari saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita manfaatkan bulan Rajab, bulan Sya'ban ini untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ibadah sebenarnya yang mudah tetapi nilainya sangat-sangat besar. Alhamdulillah. Yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pola hidup Nabi yang barangkali kurang mendapat banyak perhatian dari banyak orang, paling tidak menurut hemat saya, Rasulullah itu adalah ahsanan nasi wa aktsaran nasi dzikran wa syukran wa du'a. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling banyak dan paling baik dalam berzikir dan bersyukur dan berdoa. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinobatkan oleh Allah sebagai penunjuk jalan. Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Begitu Allah berfirman. Dan sesungguhnya engkaulah ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penunjuk jalan kebenaran. Jadi Rasulullah itu yang menunjukkan manusia supaya mendapat hidayah, supaya mendapat jalan yang lurus. Tapi, nah ini, Rasulullah banyak berdoa minta hidayah. Rasulullah adalah pembawa rahmat. Nabi rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah paling banyak berdoa minta rahmat. Di antara doa Rasulullah, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, saya minta hidayah, saya minta takwa. Nabi yang mengajarkan bagaimana supaya kita dapat hidayah dan menjadi manusia muttaqi ini. Wal afaf, minta supaya bersih. Sekarang ini banyak orang kotor.
makannya korupsi, lidahnya berbicaranya kotor, termasuk mohon maaf beberapa ustadz kadang-kadang yang cerita purno-purno dibuat lucu-lucu, itu tidak islami. Tidak islami. Al-Islamu nadhif. Fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhif. Islam itu agama bersih. Bersihkan diri Anda. Bersihkan diri Anda ini dengan banyak istighfar, dengan banyak bertobat, dengan menjaga pola pikir kita, pola makan kita, ya, dan banyak berdoa minta tolong kepada Allah. Itu Rasulullah SAW. Maka saudara-saudara sekalian saya hormati, sebagai penutup saya ingin memberi tips, ya. Berfikirlah semua kita ini harusnya bahwa kita ini harus menjadi orang surga. Orang surga itu bersih. Jangan hanya pokoknya sholat, pokoknya puasa, punya target. Punya target, saya harus menjadi orang surga. Dan Anda harus tahu sifat orang surga itu yang pertama bersih. Bersih orang surga itu, ya. Anda sholat tiap hari tapi bermusuhan dengan tetangga. Tidak bersilaturahmi misalnya. Makan riba, makan dari korupsi, bagaimana mau bersih? Minta tolong kepada Allah supaya bisa hidup bersih, ya. Lalu berpikir supaya kaya di akhirat. Mulai hari ini, saudara, ya, Anda harus berpikir nanti saya sedekahnya Ramadan ini bagaimana diatur sekarang ini. Jangan dadakan. Ini orang cerdas begitu, Pak. Dan mulai sekarang Anda berlatih sedekah itu, berlatih terus sedekah, tiap hari sedekah, walaupun sedikit. Itu kalau sudah diulang-ulang, zikirnya diulang-ulang, doanya diulang-ulang, insya Allah nanti Anda mudah. Begitu masuk Ramadan Anda sudah siap untuk menjadi orang baik, begitu. Nah, selain saya anjurkan supaya banyak berzikir, beristighfar, bersalawat untuk Rasulullah SAW. Jadi pertama istighfar dulu. Yang banyak istighfarnya. Terserah. Setelah beristighfar, kemudian Anda berzikir at-tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda biasakan itu. Kemudian bersalawat untuk Rasulullah SAW. Anda mulai hari ini dan seterusnya supaya nanti Ramadannya baik, ya. Dan satu lagi, saudara, ada hadis Rasulullah SAW yang sangat menjanjikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi inda duburi kulli salatil maktubah la yamna'uhu min dukhulil jannah illa al-maut. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang, catat ya, siapa yang membaca ayat kursi setiap sholat fardu, setelah sholat fardu, dia belum masuk surga karena belum mati saja. Begitu dalilnya. Kan begitu gampang ini. Berzikir yang banyak, istighfar yang banyak, bersalawat yang banyak. Kemudian kalau habis sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, setelah ada zikir semuanya, baca ayat kursi. Sudah hafal ayat kursi, Pak? Kalau belum hafal, dihafalkan sekarang. Supaya Anda bisa menabung. Jadi kalau toh saya ada dosanya macam-macam, saya sudah punya tabungan ini yang akan mengantarkan saya ke surga itu. Ayat kursi dibaca oleh Rasulullah SAW, dianjurkan oleh Rasulullah. Anda belum masuk surga karena Anda belum mati saja. Coba, hadisnya itu tajam sekali. La yamna'uhu min dukhulil jannah illa al-maut. Allahu akbar. Kan gampang sekali masuk surga ini. Yang penting Anda jangan bermusuhan. Ramadan disambut dengan cara yang bersih, hatinya bersih, nanti Anda bisa tarawih dengan baik, bisa tahajud dengan baik, bisa baca Al-Quran dengan baik, bisa bersilaturahmi dengan baik. Ini perlunya kita mengerti bahwa sekarang ini adalah bulan haram yang pertama, bulan Rajab, ya. Mudah-mudahan saudara, kajian pagi hari ini meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Dan insyaallah kita bisa menikmati Ramadan dan menjadi manusia al-muttaqi, insyaallah. La'allakum tattaqun, ya. Itu harus ada di benak kita dan dicanangkan sebagai jalur perjuangan, ya. Bukan kebetulan. Bahkan kadang-kadang saya itu pernah ketemu dengan seorang teman,
Dia pengusaha gitu ya, sibuk terus ya. Terus waktu itu kurang 2 hari puasa, saya bilang, ini 2 hari lagi coba, kaget ya, belum masak. Rasanya lek iso tak undur loh di sini. Allahu Akbar. Tanda-tanda orang yang tidak baik itu nggak senang kehadiran puasa. Kalau orang yang mengerti, ya Allah, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa balighna Ramadan, itu doa yang terkenal itu. Ya Allah berkahi saya bulan Rajab dan bulan Sya'ban saya, dan beri saya kesempatan Ramadan. Ya Allah, luar biasa saudara-saudara kita dari jamaah di sini. Jamaah pengajian di rumah juga sudah banyak yang meninggalkan kita semuanya. Sudah mendahului dan kita nanti akan menyusul. Oleh karena itu, mumpung kita ini belum datang waktunya, kita minta tolong kepada Allah supaya diberi kesempatan sekali lagi untuk bisa menikmati Ramadan dan bisa menjadi orang yang semakin berkualitas ibadahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubarakan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habbib ilaina al-iman ya Rabb wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم فرج علينا وجميع أهالينا وزملاءنا كلهم أجمعين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك ويحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا الدعاء منا ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك التكلان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya mohon maaf yang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah syuruk belum? Sudah? Belum?